Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 3, untuk kali ini kita sampai pada pelajaran yang kedua, yaitu senangnya belajar surat An-Nasr bagian pertama. Bagian pertama ini kita akan belajar membaca dan menulis surat An-Nasr. Kalian sudah pernah tahu surat An-Nasr itu surat yang bagaimana? Oke, kita bahas ya. Surat An-Nasr itu merupakan urutan surat yang ke-110 dari Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran itu 30 juz itu ada 114 surat. Nah, surat An-Nasr ini masuk urutan yang ke-110. Kemudian surat An-Nasr itu terdiri dari 3 ayat. Hanya 3 ayat. Jadi hanya pendek sekali surat An-Nasr itu. Kemudian nama An-Nasr itu diambil dari ayat yang pertama. Jadi nama An-Nasr itu diambil dari ayat yang pertama dari surat An-Nasr. Kemudian An-Nasr itu artinya adalah pertolongan. Sudah tidak sabar bagaimana bunyi surat An-Nasr? Oke, kita lihat bersama-sama. Ini surat An-Nasr seperti ini. Bisa membaca? Tentu semuanya bisa. Yuk, untuk memperlancar kita baca bersama-sama. Saya bacakan dulu. Yang sudah bisa membaca bisa mengikuti saya. Yang belum bisa membaca disimak dulu. Ya, ingat, simak panjang dan pendeknya surat An-Nasr tersebut. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Bisa ya? Oke, tentu bisa. Silahkan dibaca berulang-ulang, nanti pasti akan bisa. Kita lanjutkan, itu tadi bacaan surat An-Nasr. Sekarang kita mencoba untuk menulis surat An-Nasr. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kita menulis surat An-Nasr. Yang pertama, kita harus mencermati susunan hurufnya. Nah, contohnya ini. Contohnya surat An-Nasr ayat yang pertama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu kalian tentukan. Nah, ayat yang pertama ini terdiri dari banyak huruf ini. Banyak huruf ini. Ada huruf alif, za, alif lagi, jim, alif, hamzah, nun, shad, ro, alif, dan seterusnya. Ini adalah susunan huruf dari surat An-Nasr ayat yang pertama. Kalian harus bisa memahami itu. Ayat yang kedua nanti juga seperti itu. Ya, dipahami susunannya. Kemudian langkah yang kedua untuk menulis surat An-Nasr itu kita juga harus memperhatikan cara menulisnya. Contohnya bagaimana? Contohnya ini tetap ayat yang pertama ya. Kalian lihat cara menulisnya, coba lihat huruf ro, wawu, dan ha. Ro itu yang ini, wawu itu yang ini, ha itu yang ini. Kalian lihat penulisan 3 huruf ini itu berbeda dengan penulisan yang lain. Untuk 3 huruf ini penulisannya menggantung ke bawah. Jadi ketika ini misalnya garis lurus, ini tarik garis lurus. Untuk 3 huruf
ro, wawu, ha itu menggantung ke bawah. Kalian nanti kalau menulis juga harus seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga caranya yaitu pemenggalan kalimatnya. Ini kalian harus memahami pemenggalan kalimatnya. Ayat yang pertama kita buat contoh ya, pemenggalan kalimatnya idza jaa itu satu dipenggal, kemudian nasrullahi itu juga dipenggal, wal fathu ini juga dipenggal. Jadi pemenggalannya harus diperhatikan, pemenggalannya itu diberi spasi. Jadi idza jaa di spasi, nasrullahi spasi, wal fathu itu. Kenapa harus spasi, harus diberi jarak? Karena nanti kalau tidak diberi jarak nanti akan bersambung. Makanya agar nanti tidak bersambung harus diberi jarak seperti ini. Diberi jarak, diberi jarak, diberi jarak. Bisa kira-kira menulis surat An-Nasr? Tentu bisa. Oke, sekian pembahasan tentang membaca dan menulis surat An-Nasr. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.